Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita hadirkan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengklaim ini telah berhasil mengungkap 318 kasus judi online dan juga menangkap 464 tersangka. Pengungkapan ini terjadi pada periode 23 April hingga 17 Juni 2024. Dalam keterangan persnya, Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang 67,5 miliar rupiah, 494 unit telepon genggam, 257 rekening dan 98 akun judi online dan 296 kartu ATM yang terbaru. Kartu ATM yang terbaru, polisi berhasil membongkar judi online yang dilakukan 3 situs judi online dan juga menangkap 18 tersangka. Wakil Presiden Maruf Amin menolak usulan pemberian bansos untuk korban judi online. Maruf Amin menegaskan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bantuan sosial. Wakil Presiden Maruf Amin angkat bicara mengenai polemik pemberian bantuan sosial atau bansos untuk keluarga yang menjadi korban dari aktivitas judi online. Bahkan dengan tegas, Maruf Amin mengusulkan agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bansos. Pencabutan bansos untuk judi online dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar dana bansos digunakan dengan bijak. Wakil Presiden menegaskan penerima bansos adalah masyarakat miskin yang telah diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan memang layak diberikan ataupun menerima bantuan sosial. Masih menjadi polemik sebenarnya ya penerimaan bansos untuk korban judi online ini ya. Begini, bansos itu untuk orang miskin ya. Jadi jangan bilang judi karena ini. Pokoknya orang miskin aja. Kategorinya miskin dan diverifikasi memang dia miskin pantas mendapatkan bansos. Itu terus diupdate tiap tahun. Tapi kalau misalnya justru sebaliknya, kalau ada penerima bansos digunakan untuk judi online atau judi lain-lain, cabut saja. Ya. Kalau penerima bansosnya digunakan untuk berjudi, itu dicabut. Itu usul saya. Ya. Supaya jangan sampai dia ada orang-orang nanti menggunakan bansos pakai berjudi. Ya. Jadi bukan orang berjudi diberi bansos. Penerima bansos kalau berjudi dicabut. Kemudian terkait dengan judi online, memang judi online ini sudah meresahkan masyarakat. Ya. Dari Satgas ini sudah bekerja. Ya. Di antara yang pertama adalah Kominfo sudah men-take down akun-akun yang memang masuk dalam akun judi online. Ya. Saya kira Menkominfo juga sudah menyampaikan. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti. Ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Terkait judi online ini, kita juga akan ajak pemirsa untuk mendengarkan bagaimana tanggapan warga. Sudah ada rekan kami, Sekar Wanda. Wanda, selamat pagi.
Ya, selamat pagi Syira Safira dan juga pemirsa. Memang fenomena judi online ini sedang marak di kalangan masyarakat. Bahkan banyak sekali yang menjadi korban dari permainan judi online ini. Dan mari kita dengarkan tanggapan masyarakat bagaimana sebenarnya fenomena judi online ini di mata masyarakat dan seharusnya pemerintah ini bertindak seperti apa sih? Langsung saja kita dengarkan tanggapan masyarakat. Sudah bersama saya. Selamat pagi Kak, dengan siapa? Dengan saya Febri Wijaya. Kak, bagaimana kakak melihat fenomena judi online yang sedang marak di masyarakat, bahkan ada yang sampai stres dan juga depresi? Ya, menurut saya sih, saya berharap pemerintah bisa melakukan tindakan kepada afiliator ya di media sosial agar diberikan sanksi, terus kayak situs-situsnya udah langsung diblokir gitu ya. Dan juga saya harap pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat itu di semua jaringan media sosial. Sehingga semua pemberantasan terutama judi online ini bisa sampai dengan akar-akarnya sampai putus gitu. Oke, kenapa menurut Mas judi online ini harus diberantas? Karena banyak banget ya seperti memberikan efek kecanduan ya, terutama kalau dari finansial keuangan banyak sekali merasa kehilangan barang, benda, bahkan juga ada keributan di antara keluarga kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa judi online ini berdampak buruk bagi masyarakat. Ya, sangat berdampak buruk. Apakah korban judi online ini layak mendapatkan bansos seperti yang berita-berita yang sudah beredar sekarang ini? Wah, kalau itu saya belum bisa menjawab ya. Cuma harapan saya tindakan terlebih dahulu sih. Kita benar-benar satu mengawasi, Satgas kan juga udah dibentuk tuh ya. Nah, tinggal Satgasnya aja bagaimana nih untuk langkah-langkah jangka pendeknya, jangka menengah dan juga jangka panjangnya untuk persoalan judi online. Oke, baik, terima kasih Mas atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, itulah tadi salah satu tanggapan dari masyarakat mengenai judi online. Nah, kini mari kita dengarkan tanggapan lainnya nih. Sini sudah bersama saya. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Dengan siapa? Dela. Kak, bagaimana tanggapan Kakak melihat fenomena judi online yang sedang marak-maraknya nih? Oke, jadi kan juga sempat rame ya Kak ya. Nah, menurut aku tuh orang-orang yang judi online itu juga karena pasti masalah ekonomi kan ya Kak. Karena terpepet. Nah, biasanya mereka tuh karena masalah psikologis sih Kak menurut aku. Karena ketika mereka tuh kayak udah kepepet, terus nggak ada mau cerita ke siapapun, misal utangnya banyak, terus dia nggak berani bilang ke siapapun, akhirnya dia cari cara sendiri buat akhirnya melakukan judi online. Nah, judi online ini juga menyebabkan kayak ketagihan karena terus pinjam, dan itu mungkin berakibat pada ekonominya bukan lebih baik tapi lebih buruk lagi gitu. Ada gak langkah pencegahan yang seharusnya dilakukan baik dari masyarakat ataupun pemerintah? Kalau menurut aku sendiri sih dari orang terdekatnya dulu. Jadi kayak keluarganya. Nah, misal ketika saudaranya itu udah kayak ada tanda-tanda melakukan kebohongan, kayak tiba-tiba pinjam duit gitu. Nah, itu kita bisa suruh cerita gitu. Apa sih masalahnya gitu, Kak? Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Syira Safira dan juga pemirsa, itulah tadi tanggapan dari masyarakat mengenai fenomena judi online yang sedang marak. Dan memang dari tanggapan masyarakat ini sendiri juga menjelaskan bahwa judi online ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang secara instan, namun dapat berdampak buruk untuk kedepannya. Untuk sementara, saya kembalikan kepada Anda, Syira di studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda. Sindikat judi online ini semoga saja segera diberantas secara total ya. Jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Ya, main harapannya seperti itu ya. Harapannya.